Ridha Allah subhanahu wa ta'ala adalah salah satu dari sifat. Nabi SAW mengatakan, laisa lil mu'min ayyudhilla nafsahu. Mukmin itu jangan sampai menghinakan diri. Sejarah hamba yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, di antara tujuan besarnya adalah agar menjadi pelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa zid wa an'im ala abdika wa rasulika wa khalilika nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa atharahu ila yaumil qiyamah. Faqala azza wa jalla fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Amma ba'du. Ikhwatal iman, ayyuhal hadirun, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Salawat dan salam kita haturkan kepada panutan kita, junjungan kita, Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang beliau pernah mengatakan dalam sabdanya, kullu ummati yadkhulunal jannah. Setiap umatku akan masuk ke dalam surga. Illa man aba, kecuali orang yang enggan. Waqila, para sahabat bertanya, wa man ya'ba ya Rasulullah, siapa orang yang enggan itu ya Rasulullah? Karena setiap orang ketika ditanya ingin masuk ke dalam surga, pasti jawabannya mau, ingin. Akan tetapi Anda mengatakan ada orang yang enggan, tidak mau ke dalam surga. Maka Nabi SAW mengatakan, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad ya'ba. Siapa yang dia taat kepadaku, ikuti arahan Nabi, maka itulah umat Nabi yang akan masuk ke dalam surga. Tetapi sebaliknya, wa man asani, dan siapa yang mendurhakaiku, tidak nurut, maka itulah umat yang dikatakan enggan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Salah satu metode baik Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an ataupun nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam berdakwah atau menyampaikan sesuatu, maka ada satu metode yang disebut dengan penyampaian kisah. Kisah itu sangat mudah untuk dicerna. Kisah itu kita sebagai manusia memiliki fitrah, memiliki kecenderungan terhadap kisah. Makanya banyak orang-orang yang duduk lama bisa mendengarkan kisah. Tetapi ketika disampaikan materi-materi ilmu, kadang prime time-nya mungkin 15 menit, 20 menit, mungkin sudah ngantuk-ngantuk ya. Adapun kisah memang bisa bertahan lama, karena itulah seperti itu. Bahkan kecenderungan ini kan banyak diambil, dimanfaatkan oleh orang-orang, sehingga muncullah para novelis itu. Cerita-cerita fiktif yang bertebal-tebal itu, berjudul-judul, berjilid-jilid, itu banyak penggemarnya. Dan itu bisnis yang menguntungkan. Ya. Dan ternyata novel tersebut ataupun kisah-kisah fiktif tersebut dituangkan kepada sebuah tayangan berbentuk film, sinetron. Coba kita lihat, ada sampai sinetron yang sampai 1000 episode masih ada penggemarnya. Gitu kan? Perbisnisan, perfilman dengan rating-rating yang tinggi, itu keuntungannya fantastik. Kenapa? Karena memang pada dasarnya manusia senang dengan kisah gitu. Padahal kita sebagai seorang muslim sangat tidak kekurangan kisah sama sekali. Maka Nabi SAW diperintahkan oleh Allah menyebutkan dalam surat Al-A'raf yang bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim,
faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Wahai Muhammad, kisahkanlah kepada mereka, para sahabat, kisahkan kepada mereka kisah-kisah, mudah-mudahan mereka bertafakur mengambil kisah tersebut. Ada orang sedang diuji dengan musibah-musibah yang berat, disampaikan hadis Nabi. Ada orang yang memang kena hatinya, tetapi ketika memang disampaikan melalui perantara kisah, ada seorang sahabat yang kisahnya mirip seperti engkau, ternyata bagaimana caranya mereka menghadapi ujian-ujian tersebut, maka lebih mudah untuk dicerna. Dan Allah mengatakan dalam surat apa? Surat Yusuf ayat yang terakhir, laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Sungguh ada dalam kisah orang-orang terdahulu pelajaran bagi orang-orang yang berakal. Maka di kesempatan siang hari ini, kesempatan siang di bulan Ramadan ini, waktu terbaik yang Allah buka untuk kita selama 1 bulan ini, kita manfaatkan untuk mendengarkan kisah yang saya sampaikan. Dan kita berikan tema ketika bayi berbicara. Hadirin ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kisah ini diriwayatkan oleh Imam Muslim melalui perantara sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, Nabi SAW bercerita, lam yatakallam fil mahdi illa thalathah. Tidak ada bayi yang bisa berbicara di usia persusuannya di dunia ini. Ya, ada enggak? Kita ketemu bayi baru dilahirkan sebulan sudah bisa ngomong seperti saya seperti ini, Pak. Ada yang seperti itu? Enggak ada, mustahil, ya. Maka Nabi mengatakan tidak ada bayi yang seperti itu, tetapi ada pengecualiannya, illa salasah, kecuali ada 3 bayi ajaib tersebut yang bisa berbicara. Mungkin kalau kita ditanya, kita sering membaca kisah-kisah para nabi, maka bayi yang pertama yang kita kenal siapa? Nabi Isa alaihissalam. Yang Allah sebutkan dalam surat Maryam sebagai alibi, dan ini mukjizat. Bahwa Maryam ini bukan seorang wanita pezina, bukan seorang wanita buruk, akan tetapi seorang wanita yang salihah, qanitah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menyebutkan dalam surat Maryam ketika Nabi Isa berbicara apa? Qala inni abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Ini salah satu penggalan ucapan beliau ketika itu. Yang artinya apa? Saya adalah hamba Allah dan saya nantinya akan dijadikan sebagai seorang nabi. Kemudian saya akan diberkahi dimanapun saya berada, dan saya diperintahkan untuk sholat dan membayar zakat. Berarti syariat sholat itu sebetulnya sudah ada di umat-umat sebelumnya, ikhwatal iman. Makanya ini ada berhubungan dengan bayi yang selanjutnya. Nah, tetapi sebetulnya di kesempatan ini kalau kita bahas banyak ya, bayi-bayi ajaib itu sebetulnya ada 5 ya, setahu saya ada 5. Nabi Isa, kemudian yang kedua yang saya akan ceritakan di sini apa? Adalah bayi yang hidup pada zaman seorang ahli ibadah dari kalangan Bani Israel yang bernama Juraij namanya. Pernah mendengar kisah ini, ikhwan? Nah, jadi ahli ibadah itu berbeda dengan ahli ilmu. Nabi pun memberikan analogi perbedaan bahwa ahli ilmu dengan ahli ibadah perbedaannya seperti cahaya bulan dengan bintang. Cahaya bulan yang menyinari, sedangkan bintang yang bersinar tetapi cuman kecil setitik itu. Berarti sangat jauh perbedaannya antara ahli ilmu dengan ahli ibadah. Kenapa seperti itu? Kadang ahli ibadah semangat beribadah tapi belum tentu pondasinya ilmu. Boleh jadi pondasinya adalah semangat beribadah sedangkan ilmunya enggak ada. Sedangkan ahli ilmu ketika dia beribadah, dia didasari dengan pondasi ilmu. Ketika dia memutuskan sesuatu, paham dia mana yang harus dikedepankan. Makanya dahulu ada kisah seorang asasin ya. Seorang asasin yang membunuh 99 nyawa, datang ke ahli ibadah, nanya, Ustadz, mungkin enggak saya tobat, dosa saya banyak, saya sudah bunuh 99 orang. Kata ustadznya apa? Gak mungkin ente tobat, gak bisa ente dimaafkan sama Allah, dosanya sudah segunung itu, gak bisa. Akhirnya apa yang terjadi? Dieksekusi ustadznya, sehingga koleksiannya 100 orang yang dibunuh sama dia, Pak. Tapi dia ingin bertobat kepada Allah, datang kepada ahli ilmu,
dan dia pun mengutarakan penyesalannya dan ingin bertobat, maka ahli ilmu paham sebesar apapun dosa seseorang, bahkan kesyirikan, kalau dia memang bertobat dengan taubatan nasuha, ahli ilmu paham bahwa Allah akan memaafkan dosa-dosanya. Itu perbedaannya. Makanya di sini si ahli ibadah ini, si Jurez ini, dia taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saking taatnya, dia memiliki masjid pribadi di atas sebuah bukit. Masjid pribadi, dia beribadah di sana, sholat di sana. Kan tadi kan Nabi Isa kan sudah diperintahkan sholat. Dan ini dari kalangan Bani Israel. Dia sudah sholat gitu kan. Ternyata dia melakukan satu kesalahan. Mungkin kesalahan ini pun juga bukan kesalahan yang disengaja, tetapi ini kesalahpahaman. Apa kesalahpahamannya? Mudah-mudahan kita bisa ambil pelajarannya di sini. Ketika dia sedang melaksanakan sholat sunnah, Allahu Akbar, dia sholat. Sudah di tengah-tengah sholat. Tiba-tiba ibunya manggil dari luar tempat ibadahnya. Nah, keluar sebentar, ibu ada perlu, tolong bantu ibu sebentar. Nah kan, kalau Bapak di posisi si Jurez ini, apa yang dipilih? Jurez pun juga dalam hatinya mengatakan, ummi au sholati. Bagaimana ini nih? Ibuku, sholatku. Sholatku, ibuku. Dia pun berpikir ya. Dia berpikir, apa yang harus dipilih? Tetapi ternyata karena dia ahli ibadah, dia nggak paham ilmu, harusnya dia lebih memilih panggilan ibunya dibandingkan dengan sholat sunnahnya. Karena secara hukum, sholat sunnah hukumnya sunnah, memenuhi panggilan ibu hukumnya apa? Wajib. Ketika berbentrokan antara yang sunnah dengan yang wajib, yang didahulukan adalah melaksanakan yang wajib. Maka di Ramadan misalnya, ada orang punya targetan ingin mengkhatamkan Al-Quran. Anak muda misalnya, dia pun baca Al-Quran, ibunya manggil, nak bantuin ibu yuk, anterin ibu kemana, cari takjil. Mama nggak lihat saya lagi baca Al-Quran, lagi targetan nih mah, yang lain dong, jangan saya. Nah ini tindakan yang tidak benar. Kenapa? Pada dasarnya membaca Al-Quran itu hukumnya sunnah pada dasarnya ya. Dan ini berbentrokan dengan panggilan ibu. Maka yang lebih dikedepankan apa? Panggilan ibu. Nanti 10 malam terakhir ada orang-orang yang bisa fokus beribadah. Ada orang-orang yang bisa fokus mencari malam Al-Qadar. Sedangkan ada teman-teman yang bekerja dan dia punya aturan pekerjaan, punya MOU dengan perusahaannya. Kemudian orang-orang yang mencari malam Lailatul Qadar bertanya, ente enggak iktikaf di masjid? Enggak akhi, besok anak kerja, kayaknya kalau misalnya anak itikaf, besok anak ngantuk gitu kan. Ente cinta dunia ente kejar. Maka ucapan seperti ini salah ikhwan. Kenapa? Karena pada dasarnya mencari malam Lailatul Qadar hukumnya sunnah, sedangkan bekerja dengan MOU-nya itu hukumnya wajib. Kalau seandainya berbentrokan, maka pilih yang wajib, bukan yang sunnah. Kalau seandainya misalnya bisa dia cuti, dia punya kelebihan, dia punya misalnya bebas, gak ada aturan, maka silakan. Tapi di sini kan dia punya aturan itu, maka enggak bisa. Nah, ternyata si Jurez ini lebih memilih sholatnya dibandingkan panggilan ibu. Maka dia pun sholat melanjutkannya. Ibunya manggil yang kedua kali, gak digubris. Manggil yang ketiga kali, gak digubris. Akhirnya ibunya pun merasa sedih dan sakit hati dari kesalahpahaman ini. Bayangkan kalau seandainya ibunya masuk ke tempat ibadah tersebut, anaknya lagi sholat. Oh ternyata lagi sholat anak saya, kenapa nggak nyaut-nyaut? Ternyata ini kesalahpahaman. Sampai akhirnya ibunya pun ini sedih dan akhirnya berdoa kepada Allah, ya Allah, anakku yang aku lahirkan, aku besarkan, ternyata kok seperti ini. Maka akhirnya dia pun mengucapkan doa, Allahumma la tumithu hatta turiyahu fi wajhil mumisat. Ya Allah, janganlah engkau matikan anakku ini kecuali engkau tampakkan kepadanya wajah-wajah yang buruk, wajah-wajah seorang pezina. Maka sebetulnya pelajarannya apa ya? Ini kejadian seperti ini. Kalau kita melihat ada kenakalan di anak kita, kita sebagai ayah, sebagai ibu, maka jangan sampai mendoakan yang buruk-buruk. Anak main gadget mulu, anak main game mulu, besoknya ulangan. Lah kok kamu nggak belajar? Besok ulangan, asik-asikan seperti kita marah. Ibu doain kamu nggak lulus besok ujian gimana? Jangan doa seperti itu. Tapi doakan yang baik-baik. Kita mungkin ada dengar kisah ya, ketika Syekh Sudais ketika beliau dalam masa kecilnya ternyata melakukan pelanggaran-pelanggaran, ternyata ibunya pun sedih dan berdoa, mudah-mudahan kamu jadi imam Masjidil Haram. Ternyata dari doa, dari kenakalan tersebut ternyata lihat apa yang terjadi. Masya Allah kan? Maka doa yang tidak tertolak salah satunya adalah doa orang tua untuk anak-anaknya.
Tetapi di sini lihat bagaimana doa tersebut ternyata menembus langit, menggetarkan arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Maka ketetapan Allah pun terjadi, ada seorang wanita Bani Israel yang dia cantik dan dia pun mengatakan tidak ada laki-laki yang tidak tergoda dengan kecantikan saya cantik woman. Kemudian dia pun ketika takjub dengan kecantikannya, ternyata ada temannya yang mengatakan, tapi menurut saya ada satu orang yang kalau engkau goda dia tidak akan tergoda dengan kecantikanmu itu. Wanita ini mengatakan, memang siapa laki-laki tersebut? Dia merasa ter-challenge. Siapa sih yang tidak tergoda dengan saya? Maka disampaikan, coba goda si Jurez, si ahli ibadah. Keimanannya kuat, ketakutannya kepada Tuhannya kuat, coba saja goda, saya yakin engkau tidak akan bisa menggodanya. Maka wanita ini pun tertantang ya. Orang di zaman sekarang ya, challenge demi followers, challenge ini, challenge itu. Kalau challenge-nya yang baik, bagus. Kalau challenge-nya, challenge nyuri sendal di masjid, bagaimana coba? Dan banyak, gara-gara challenge seperti itu, orang mengorbankan harga dirinya demi mendapatkan pengakuan dan followers dunia, ikhwan. Maka lihat di akhir zaman seperti itu. Maka akhirnya si wanita ini pun mempercantik dirinya, dia pun berdandan, kemudian dia pun mendatangi tempat ibadah si Jurez tadi di atas bukit, kemudian dia goda, dia rayu, dan fitnah terbesar seorang laki-laki itu siapa? Wanita. Wanita badannya enggak kokoh, enggak kuat seperti laki-laki, tetapi tangisannya bisa membuat laki-laki yang six pack menjadi lemah, bisa membuat laki-laki yang otaknya sempurna menjadi lemah. Karena tangisannya banyak yang korupsi, karena tangisannya banyak yang menangis. Tapi kalau wanita badannya six pack, kita ngeri juga ngelihatnya, Pak. Gitu kan? Maka itulah wanita, memang fitrahnya seperti itu. Fitnah terberat laki-laki itu wanita. Kehancuran Bani Israil itu siapa? Wanita. Maka di sini, tapi luar biasanya ya. Kadang ada pertanyaan, kita ini orang baik atau kita ini orang yang tidak punya kesempatan untuk berbuat jahat gitu, Pak. Paham nggak? Ketika ada seorang wanita cantik menggoda, tidak ada orang, dia janji nggak akan buka informasi ke orang, tidak menyebarkan, diajak berzina. Tenang, rahasia, cuma semalam doang. Kira-kira kita tetap jadi orang baik atau kita tergoda ya kota iman? Dan salah satu dari 7 golongan yang akan diberikan naungan nanti pada hari kiamat adalah seseorang yang ketika diajak berzinah oleh perempuan cantik yang memiliki kedudukan, dia mengatakan saya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti contoh Nabi Yusuf alaihissalam. Maka di sini Jurez ketika digoda seperti itu, dia takut kepada Allah. Dia mengatakan, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak layak seperti ini, pergilah engkau dari masjid ini. Maka si wanita ini pun ditolak, dia diusir, dia pun merasa sakit hati. Ternyata ada orang yang menolaknya, seakan-akan harga dirinya jatuh, Pak. Akhirnya dia pun punya rencana balas dendam. Akhirnya ketika dia turun dari bukit tempat ibadah tersebut, bertemu dengan seorang pengembala sapi. Ternyata mereka berdua di sana berzinah, ternyata hamil dari perzinahan itu. Kadang ya, hidup itu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang menikah puluhan tahun, ternyata kadang belum dikasih keturunan. Sedangkan ada orang-orang yang berzina sekali 2 kali ternyata langsung hamil. Itu hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata ketika dia hamil, perutnya membesar. Ini kisahnya panjang, sampai mungkin 9 bulan perutnya membesar. Ketika perutnya membesar seperti itu, dia pun akhirnya menginformasikan kepada Bani Israel, wahai Bani Israel, tolonglah saya, lihatlah saya hamil. Saya dizalimi, saya dihamili oleh seseorang dan dia tidak bertanggung jawab. Siapa orang tersebut? Wahai fulanah, wahai ibu, siapa orang tersebut? Dia menyampaikan, orang yang menyakiti saya, menzalimi saya adalah seseorang yang selama ini kalian anggap orang baik, orang suci, ahli ibadah. Siapa dia? Si Jurez, si ahli ibadah. Masyarakat mana yang tidak kecewa? Ustadznya yang di mimbar ngomong ini haram, ini halal, nggak boleh lihat-lihat seperti ini. Ternyata di belakangnya punya skandal berat seperti itu. Masyarakat mana yang nggak kecewa? Sehingga apa yang terjadi? Masyarakat kasat mata mereka buta, mereka tidak klarifikasi. Langsung masyarakat berbondong-bondong mendatangi tempat ibadah si Jurez, tidak klarifikasi, didatangi, kemudian digerebek, si Jurez dipukuli, sok suci ente, sok baik ente, masjidnya dihancurkan, dia pun diikat layaknya seorang kriminal dan kelilingkan di kampung ya, diarak di kampung itu.
Kemudian disinilah ketika si Jurais itu ditarik dengan tali, kemudian dia berjalan layaknya seorang kriminal. Disinilah orang-orang kepo. Ada apa itu? Ada apa itu? Tuh si Jurais, si ahli ibadah, katanya orang baik. Ternyata dia menghamili seseorang. Sehingga para pezina-pezina yang ada di kota tersebut pun akhirnya berkumpul dan melihat mana. Nah disinilah Jurais melihat wanita-wanita pezina tersebut. Inilah doa dari ibunya terhadap dia. Sampai akhirnya datanglah ketetapan Allah Subhanahu wa taala, artinya pengadilan pun akhirnya ingin mengetok palu apa hukumannya untuk si Jurais, dan ternyata si wanita tersebut pun melahirkan dan membawa seorang bayi. Maka ketika hakim mengatakan, wahai Jurais, kenapa kok seperti ini ujung-ujungnya, engkau orang baik, engkau orang taat beribadah, kenapa terjerumus juga kepada seperti itu, gitu kan? Maka Jurais mengatakan, hakim demi Allah, saya tidak bersalah, saya difitnah, gitu kan? Lihatlah bagaimana dunia, ikhwan ya. Orang baik dianggap jahat, dianggap buruk, sedangkan orang buruk, orang jahat dianggap baik. Orang yang seharusnya dipenjarakan berkeliaran di mana-mana, dan yang seharusnya orang yang baik justru dipenjarakan oleh orang. Itulah dunia, ikhwan. Makanya nanti pada hari kiamat, yauma tublas sarair, hari ketika dibongkar semua rahasia-rahasia yang ada. Makanya kita nggak bisa mengatakan si bapak itu Abdullah masuk surga, si bapak ini, si ibu ini masuk neraka, nggak bisa. Karena kita nggak paham bagaimana hati seseorang, kelihatannya baik boleh jadi dia orang buruk, kelihatannya buruk boleh jadi dia adalah penduduk surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak paham. Itulah dunia. Akhirnya Jurais pun mengatakan, kalau tidak ada orang yang mempercayai saya, wahai hakim, izinkan saya salat 2 rakaat. Maka akhirnya diizinkan salat 2 rakaat. Setelah dia selesai salat 2 rakaat, maka dia pun mendatangi bayi yang dihadirkan ketika itu. Masyarakat yang menyaksikan mungkin melihat si Jurais sudah gila, mentalnya sudah kena, masa ngobrol sama bayi. Akhirnya ketika si Jurais bertanya kepada bayi tersebut, wahai bayi, katakan kepada kami, siapa bapakmu? Kan mungkin orang tertawa ngelihatnya. Maka di sini dengan izin Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang mustahil di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seberat apapun masalah yang kita miliki, maka datang bersujud minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tiba-tiba dengan izin Allah, bayi tersebut pun berbicara, wahai Jurais, sesungguhnya bapakku bukanlah engkau, akan tetapi bapakku adalah seorang pengembala sapi yang hidup di bawah bukit tempat ibadahmu. Masyarakat yang mendengarkan bayi tersebut berbicara, mereka tercengang, dan ini adalah alibi yang kuat bahwa Jurais ini tidak bersalah. Dan ini adalah karomah dari Allah Subhanahu wa taala. Bedanya mukjizat dengan karomah, kalau mukjizat kejadian luar biasa yang terjadi kepada para nabi, sedangkan ketika ada kejadian-kejadian yang luar biasa di luar logika terjadi kepada orang-orang soleh, disebut dengan karomah, dan kita mengimani adanya karomah para wali ikhwatal iman. Maka akhirnya si wanita tersebut pun akhirnya dihukum karena fitnahnya. Hakim pun atas nama masyarakat dia mengatakan, wahai Jurais, maafkan kesalahpahaman ini, izinkan kami bangunkan kembali masjidmu, tempat ibadahmu sebagai perminta maafan kami akan bangun dari emas semuanya. Jurais mengatakan tidak berlebihan. Dari perak, tidak berlebihan, tetapi bangunkan seperti sedia sebelum kalian hancurkan. Maka si Jurais yang setelah mengucapkan kalimat tersebut, dia pun akhirnya tersenyum. Kemudian hakim bertanya, kenapa engkau tersenyum wahai Jurais di saat ujianmu begitu berat? Maka Jurais mengatakan, adrakatni da'watu ummi. Ini adalah doa dan ini adalah kedurhakaan, hasil kedurhakaan saya kepada ibu saya ketika dahulu saya sedang salat, ikhwatal iman. Hadirin ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Apa pelajarannya? Siapa kita, siapa Jurais? Jurais ahli ibadah. Dia diam di masjid terus. Dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kuat ibadahnya dan ketakwaannya kepada Allah. Ternyata Jurais ini mendapatkan musibah yang berat karena berapa kesalahan? 1 kesalahpahaman. Dengan siapa? Dengan ibunya. Apa kabarnya kita? Berapa banyak ucapan-ucapan kita yang menyakiti ibu kita, bapak kita? Berapa banyak tingkah laku kita, gestur tubuh kita yang membuat mereka sedih dengan kita? Berapa banyak
pelototan mata yang kita tajamkan kepada mereka. Berapa banyak pintu yang dibanting oleh anak muda di depan mereka. Ya. Berapa banyak permintaan-permintaan yang di luar kemampuan mereka. Ada di Sukabumi kan kejadian apa? Seorang anak minta dibeliin motor sama ibunya nggak mampu karena orang miskin. Apa yang terjadi? Anaknya bawa garpu tanah ditusuk ibunya, ikhwatul iman. Alhamdulillah di akhir zaman seperti ini. Berapa banyak kedurhakaan-kedurhakaan yang dilakukan di akhir zaman, dan na'udzubillahnya kita pun juga melakukan hal seperti itu, ikhwatul iman. Dan Nabi SAW mengatakan apa? Al-walidu awsatu abwabil jannah, bahwa orang tua adalah pintu tengah orang masuk ke dalam surga. Artinya pintu tercepat surganya seseorang. Maka gunakan pintu tersebut untuk meraih surga dengan bakti kita kepada mereka. Tapi kalau tidak mau, silakan buang kartu privas tersebut. Dengan apa? Mendurhakai orang tua. Dan Nabi mengatakan tidak ada dosa yang azabnya sangat layak untuk didahulukan di dunia kecuali dosa durhaka kepada kedua orang tua. Dan ingat bahwa al-jaza'u min jinsil amal, bahwa balasan itu sesuai dengan amalannya. Siapa yang dia menanam kedurhakaan kepada orang tuanya, sikap yang buruk kepada orang tuanya, na'udzubillah, dari sikap tersebut, dari perbuatan tersebut akan menghasilkan kedurhakaan yang nantinya akan diberikan oleh anak-anaknya, ikhwatal iman. Siapa yang menanam pohon mangga akan tumbuh buah mangga. Siapa yang dia menanam kedurhakaan, dia akan memanen kedurhakaan. Siapa yang dia menanam bakti kepada orang tuanya, ihsan kepada mereka, maka tunggulah ihsan dan bakti anak-anak kita kepada kita kelak. Dan percuma mungkin ada orang umroh berkali-kali, sholatnya rajin, taat, sama teman baik, kemudian ngajak teman makan, traktir, ngobrolnya nyaman, ngalor ngidul, laksana seekor kelinci yang manis ketika di luar rumah, tetapi ketika di dalam rumah dengan istrinya, dengan orang tuanya, seperti seekor singa yang ganas, ikhwatal iman. Maka ingatlah, ridallah fi ridul walidain, wa suhtullah fi suhtil walidain, bahwa ridhonya Allah ada dalam keridhaan orang tua dan kemurkaan Allah juga ada dalam kemurkaan orang tua. Mungkin kalau Bapak Ibu yang masih memiliki orang tua, coba tengok bagaimana mereka sekarang. Mungkin tangannya sudah bergetar karena dimakan usia. Tangan yang dahulu bermain dengan kita, kaki yang dahulu juga bermain dengan kita, mengejar kita, bekerja untuk kita, berkeringat, ngorok karena capeknya dia bekerja. Apakah kita tidak melihat bagaimana perjuangan mereka kepada kita, untuk kita? Apakah dengan semua perjuangan tersebut kita balas mereka dengan kesendirian, dengan kedurhakaan-kedurhakaan, ikhwatal iman? Maka tidak ada orang yang berbahagia hidup di dunia, orang yang durhaka kepada orang tua. Tidak ada yang barokah hidupnya. Orang tua yang banyak ditelantarkan, ditaruh di panti jompo. Lihat bagaimana kehidupannya dan kehidupan anak-anaknya, ikhwan. Tidak ada orang yang berkah hidup ketika dia durhaka kepada kedua orang tuanya. Maka lihatlah bagaimana para ulama mereka bersikap dengan orang tuanya. Kita dengar cerita ada seorang ulama namanya Haywah bin Shuraih. Ketika beliau sedang ngisi kajian seperti ini di hadapan ribuan muridnya, tiba-tiba ibunya manggil, "Nak, keluar sebentar, tolong bantu ibu." "Ngapain?" "Ngasih makan anak ayam." Apa yang dilakukan oleh ulama tersebut, Pak? Ketika dia sedang ngisi kajian. Maka dia mengatakan apa? "Sebentar, surgaku memanggilku." Dia pun keluarnya dengan tawadunya di hadapan murid-muridnya. Dia ngambil makanan anak ayam kemudian diberikan kepada anak ayam tersebut. Itulah bagaimana sikap para ulama terhadap orang tua mereka. Dan seorang ulama yang bernama Muhammad bin Munkadir, ya, beliau mengatakan, "Demi Allah, semalaman saya pijitin ibu saya lebih saya cintai daripada saya sholat malam sepanjang malam." Kenapa? Beliau paham sholat malam itu hukumnya sunnah, sedangkan ketika misalnya ibunya memiliki keperluan minta dipijitin semalaman, maka itu hukumnya wajib. Maka yang wajib dikedepankan di atas yang sunnah. Maka mudah-mudahan dari kisah ini kita bisa mengambil pelajarannya. Jika orang tua kita masih ada, alhamdulillah,
artinya 2 pintu surga kita masih ada. Silakan cari surga dari bakti kepada mereka. Tapi jika seandainya misalnya ada orang-orang yang Ramadan ini mengatakan, duh Ramadan ini sepi, mama sudah nggak ada, papa sudah nggak ada. Ada yang seperti itu, ada yang sedih karena Ramadan ini mereka tidak ditemani oleh orang tuanya. Maka doakanlah orang tua kita, sebagaimana dahulu mereka pun juga kadang begadang dan terbangun karena tangisan kita. Apakah kita tidak pernah juga terbangun di malam hari, di sepertiga malam, mendoakan kebaikan untuk orang tua kita, ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunkanlah saya dan ampunkanlah kedua orang tua saya dan rahmatilah mereka sebagaimana mereka menyayangi saya ketika kecil. Aqulu qauli hadza subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.